amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam podcast Al-Muflihin Journalism yang pertama. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah. Saya dari Al-Muflihin Journalism Podcast. Insya Allah Al-Muflihin Journalism Podcast akan terus rutin dalam mengupload video kami di YouTube. Insya Allah podcast kami akan membahas tentang semua kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al-Muflihin maupun yang ada di luar. Nah, kali ini telah hadir nih. Oh ya, yang ada di samping kiri saya dengan Ukti Ania. Ukti Ania dari mana? Dari Cirebon. Deket ya guys. Di samping kanan saya dari mana? Perkenalkan, nama saya Rendian Firmansyah. Saya dari Lombok. Jauh ya. Kali ini kita akan membahas pentingnya organisasi di pesantren. Oke guys. Oh iya, mau nanya nih, Kak Raya, di Pondok Pesantren Al-Muflihin termasuk organisasi ya? Iya. Kemudian apa sih jabatan Kak Raya di organisasi? Kebetulan banget ini yang hostnya tuh pinter nyari orang ya. Saya itu menjadi ketua daripada organisasi Pondok Pesantren Al-Muflihin. Semoga amanah ya Pak Ketua. Iya. Amin. Oh iya, Tiannya sebagai apa? Kebetulan saya sebagai keamanan dan pengajar. Masya Allah. Langsung saja nih kita tanyain, bagaimana sih keberadaan organisasi di pesantren menurut Kak? Jadi gini, menurut saya itu keberadaan suatu organisasi di dalam dunia pendidikan pesantren itu diibaratkan suatu jantung yang menggerakkan seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Perannya suatu organisasi itu sangat penting untuk memperbaiki serta didik atau santrinya. Jikalau organisasi tersebut berjalan dengan aktif, efektif, maka semua atau berbagai macam pendidikan, berbagai macam kegiatan-kegiatan akan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan organisasi-organisasi yang lain. Organisasi-organisasi di pondok pesantren ialah yang akan mengantarkan seluruh santri untuk mencapai tujuan. Hal itu diibaratkan rombongan suatu bus yang di dalamnya ada sopir, kondektur, penumpang, tata tertib, mekanisme. Unsur-unsur tersebut untuk mencapai tujuan yang tertentu. Dan jikalau ada suatu kerusakan dalam suatu organisasi, yang akan menyelesaikannya itu bukan hanya ketua, akan tetapi semua terjun. Di situ akan mengeluarkan pendapat-pendapat atau memberikan solusi efektif dan tidak pernah menyalahkan satu sama lain. Nah, tidak di pondok pesantren, di dunia pesantren itu dibentuknya suatu organisasi untuk mencapai keinginan atau cita-cita pimpinan, guru-guru atau santri yang terlibat dalam pengorganisasian pelaksanaan kontrol tersebut, serta menjadi evaluasi konstruktif yang akan menjadi berbagai macam nasihat bagi suatu organisasi tersebut dan menjadi perubahan secara terus-menerus. Mungkin yang saya sampaikan bisa dipahami begitu. Jadi begitu ya. Kalau menurut Uktiannya gimana sih organisasinya? Menurut saya, jika organisasi tidak berjalan, maka program yang bagus
sekalipun akan kandas di tengah jalan dan tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Akibatnya santri di pondok pesantren hanya bisa mengaji saja tanpa bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Disinilah pentingnya menghidupkan organisasi santri agar eksistensi pesantren tetap terjaga. Untuk menghidupkan organisasi tersebut dibutuhkan aktor-aktor profesional yang memahami organisasi mendalam, baik terkait dengan pengertian, prinsip, mekanisme, fungsi maupun strategi. Ya, jadi informasi-informasi yang saya dapatkan dari Akhi dan Akhi Ryan dan Ukti Ania, organisasi santri itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan bibit-bibit santri yang kualitas. Kegiatan pengembangan potensi santri digerakkan oleh organisasi tersebut. Jika organisasi santri berjalan secara efektif, maka berbagai kegiatan pesantren akan berjalan dengan efektif pula. Efektivitas organisasi terlihat dari struktur program kerja, mekanisme, konsolidasi, koordinasi, instruksi, sinergi, dan kolaborasi. Oh iya, Kak Ryan, bagaimana sih keadaan organisasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Mufti ini? Apakah banyak kendala atau gimana? Jadi keadaan sekarang yang menurut saya itu di Pondok Pesantren Al-Mufti organisasinya itu yang namanya masalah itu pasti ada. Yang namanya masalah itu pasti ada. Terus kenapa saya ngomongnya yang namanya masalah pasti ada? Nah, dari di situ itu kan nggak selamanya manusia itu sempurna. Yang cuma sempurna itu cuma Nabi Muhammad. Jadi kita pasti ada salahnya. Sekarang itu kita itu kalau ada mikir itu ya, organisasi itu sekarang keluh kesahnya anggota-anggota saya itu keluh kesahnya itu, Kak, kenapa sih sekarang itu kerja nggak kerja salah, kita kerja itu juga dibilang nggak kerja sama atasan. Jadi bukannya kita membicarakan atasan atau ngomongin atasan, akan tapi di sini saya memberikan nasihat kepada mereka. Caci maki omongan ustazah atau guru-guru kalian atau atasan kalian yang sakit untuk kalian itu itu dibuat sebagai motivasi kalian untuk menjadi yang lebih baik. Enggak selamanya orang itu kalau mau baik itu maju terus, tapi ada pepatah itu mundur dulu sedikit baru dia loncat setinggi-tingginya sampai tujuan tersebut. Terus di sini itu organisasi sekarang itu ya, Ana nilai, Ana juga sebagai ketua ya, bukannya Ana itu jadi ketua nilai-nilainya apa sih sewena-wena, enggak. Saya juga menilai seseorang itu, saya nilai diri sendiri dulu. Saya benar nggak? Saya nggak bisa langsung ngomong ceplos kepada anggota saya. Terus kalau ketika saya salah, kalau terus dimarahin kan nggak enak gitu. Jadi kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita buat kumpulan dengan pembimbing masing-masing. Evaluasi bagaimana kerja kita, bagaimana dalam seminggu, dalam per bulan ini kerja kita dalam organisasi itu baik atau tidak. Di situ itu pasti ada kata-kata yang menyakitkan. Ya, yang menyakitkan itu pasti ada. Ya, dari atasan, kamu tuh nggak ada kerja. Itu tuh nanti anggota kakak itu, anggota saya itu ngomong,
Gimana sih kalian? Udah capek lah, jangan pernah ngomong capek. Kalau antum itu ya, capek itu sih memang capek itu boleh, tapi yang kalau menyerah itu nggak boleh. Badan kita tuh butuh istirahat, tapi kalian tuh nggak boleh ngomong saya udah saya mau nyerah sampai sini aja. Kalau antum mau tiba-tiba di pertengahan ngomong menyerah, ngapain kalau kalian itu dari awal itu udah memulainya? Ini jangan salahkan yang di atas, salahkan diri antum. Yang memulai itu antumnya, bukan atasannya. Atasan itu cuma memberikan amanat, memberikan tanggung jawab. Bisakah antum menjalankan kegiatan-kegiatan atau pendidikan di dalam organisasi, di dalam pondok pesantren yang diinginkan suatu pimpinan, guru-guru dan santri-santri yang lainnya. Mungkin yang saya bisa rasakan ya di organisasi sekarang itu begitu. Banyak tantangannya ya kan. Iya. Sabar terus ya jadi pengurus. Semoga bisa istiqomah sampai habis periode. Amin. Jadi ketua yang amanah. Amin. Amin. Nah, buat uktiannya pasti sebagai pengurus punya dong harapan-harapan, cita-cita buat organisasi santri. Gimana sih biar santri-santri di Al-Muflihin ini berkembang terus, ya bisa berkualitas gitu. Bagaimana harapan Ukti? Harapan anak di organisasi itu Pasti banyak. Ya pasti banyak ya, namanya harapan dari Ukti Ania itu bukan dari Ukti Ania, dari saya itu banyak Kak Rohmah ya. Ukti Ania itu pasti harapannya itu bukan satu doang, banyak ya, banyak banget. Mungkin Ukti bisa sebutin atau beberapa aja, satu atau dua bisa disebutin. Apa sih harapan Ukti dalam aktor sekarang, dalam organisasi sekarang itu gimana sih? Kalau saya ya sebagai ketua tim, saya tuh harapan saya itu organisasi ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Terus tidak ada keluhan dari anggota, yaitu AKDO ya, anggota aktif itu saya tidak mau ada suatu keluhan. Karena biasanya itu keluhannya itu ya begitulah, ya namanya kanak-kanak ya maksudnya. Pernah nggak sih ada kasus pembulian dari anggota aktif laporan gitu? Kalau yang nama pembulian ya bukan di pesantren doang, di anak TK aja nih pembulian tuh banyak. Biarkan si kecil itu cuma bercanda, akan tapi yang merasakannya itu sakit. Laporan yang namanya pembulian ya, itu banyak ditangani di pesantren itu pasti ada, karena kita itu ya berkumpul di suatu lembaga dengan berbagai macam-macam daerah, bermacam-macam aneka ragam. Jadi situ pasti ada yang namanya saling ngejek-ngejek. Bahkan biarkan niatnya mengejek sih, namanya orang yang sakit hati pasti itu dibilangnya pembuli. Ya, saya tuh pernah menangani anak ya yang dibully. Kenapa sih kalian banyak yang bully di sini? Si anak itu ngomong kan, malas kalian di pondok sering dibully. Udah, kamu yang dibully melapor. Kita cari anaknya siapa yang bully, kita tangani. Sampai itu kita tangani dengan dan kita menanganinya juga bukan sewana-wana memberikan hukuman. Kita kontribusi dulu. Kita buat diskusi gimana nih anaknya, dia apaan nih, dia apain, dia kan awal nih
dikasih peringatan kah atau gimana gitu. Jadi gitu nih guys, keadaan organisasi santri yang ada di pesantren Al-Muflihin. Semoga harapan organisasi santri dapat tercapai dan menjadi organisasi yang baik di periode kali ini. Amin. Amin, amin ya. Ya, jadi gini guys, cukup sekian podcast kali ini. Semoga bisa memberi antum semua informasi yang akan bermanfaat buat kehidupan antum. Kalau antum mau tahu tentang kegiatan-kegiatan di Al-Muflihin, terus tonton di Al-Muflihin Journalism Podcast. Jangan lupa ya guys. Saya sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.